Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Markus Solihah. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi iman kepada hari akhir bersama partner saya, Latifah Fahrunisa. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, saya akan menampilkan tujuan pembelajaran yang harus dipahami oleh teman-teman. Ada 3 tujuan pembelajaran yang harus dipahami. Yang pertama yaitu teman-teman dapat memahami makna pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua, teman-teman dapat memahami dalil-dalil yang menjelaskan peristiwa hari akhir. Dan yang ketiga, teman-teman mampu menerapkan perilaku yang mencerminkan kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah nanti saya paparkan materi mengenai iman kepada hari akhir, diharapkan teman-teman dapat mencapai tujuan pembelajaran iman kepada hari akhir tersebut. Selanjutnya, itu mengenai pengertian iman kepada hari akhir. Nah, jika saya bertanya kepada teman-teman, apakah itu hari akhir? Nah, dalam pikiran teman-teman pasti yang terbesit adalah sebuah bencana yang sangat besar ya, dan adanya rasa takut. Nah, dari rasa takut ini kita jangan menyadarkan bahwa rasa takut tersebut adalah karena adanya bencana alam yang akan terjadi, tetapi rasa takut itu harus disadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, saya akan menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir secara etimologi dan secara terminologi. Yang pertama, menurut bahasa atau etimologi, iman kepada hari akhir itu artinya percaya akan datangnya hari kiamat atau hari akhir. Nah, yang kedua, menurut terminologi atau secara istilah, iman kepada hari akhir adalah percaya dan yakin akan adanya kehidupan di akhirat yang kekal setelah kehidupan di dunia. Nah, yang ketiga, menurut secara umum, pengertian iman kepada hari akhir yaitu percaya dan yakin bahwa seluruh alam semesta dan isinya akan hancur suatu saat nanti, dan setelah itu akan ada kehidupan yang kekal di akhirat. Nah, dari ketiga pengertian tersebut, nah, apa sih pentingnya iman kepada hari akhir? Jadi, kita harus meyakini ya bahwa suatu saat nanti akan datangnya hari akhir, dan kita harus berhati-hati. Dan kita harus menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, namun kehidupan yang kekal yaitu besok di akhirat. Nah, selanjutnya yaitu mengenai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 7 yang akan dibacakan oleh Mbak Latifah Fahrunisa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sangat ta'atiyat la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam hari akhir. Hari akhir itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu ada kiamat sugro. Kiamat sugro dalam bahasa Arab artinya yaitu kecil. Jadi yang dimaksud kiamat sugro adalah kerusakan yang dialami sebagian alam setiap waktu. Apa yang dimaksud dengan kerusakan yang dialami sebagian alam setiap waktu? Jadi ketika terjadinya kiamat sugro, yang terjadi itu di beberapa tempat dan terjadi pada beberapa waktu, tidak dalam satu waktu, dan tidak semuanya itu ikut terdampak. Karena itu yang dimaksud kiamat sugro atau kiamat kecil. Jadi yang kena dampaknya itu hanya sebagian. Nah, yang selanjutnya mengenai kiamat kubro. Kubro secara bahasa kan artinya besar ya teman-teman. Jadi kiamat kubro yaitu hancurnya seluruh alam semesta dengan segala isinya yang dimulai dengan tiupan pertama sangkakala malaikat Israfil. Artinya apa? Ketika terjadi kiamat kubro, seluruh alam semesta beserta isinya, semuanya yang ada di alam semesta itu akan hancur dan semuanya akan terkena dampaknya dan terjadi dalam satu waktu. Itu yang dimaksud dengan kiamat kubro. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai contoh kiamat sugro. Telah ditampilkan ya teman-teman, ada 4 gambar yang menggambarkan mengenai contoh kiamat sugro. Yang pertama itu gambar Gunung Merapi. Gunung Merapi yang sedang mengalami erupsi. Nah, di situ terlihat bahwa kiamat sugro itu bisa terjadi karena adanya bencana alam. Nah, kalau misal Gunung Merapi mengalami erupsi tersebut, yang terkena dampaknya kan hanya sebagian dan terjadi dalam wilayah ya, dalam wilayah tertentu, tidak semuanya terkena. Itu yang dinamakan dengan kiamat sugro. Nah, yang kedua yaitu mengenai kematian seseorang. Yang kedua gambar terjadinya kematian seseorang. Nah,
Yang dimaksud kematian seseorang itu merupakan zaman kubro. Jadi semua manusia, semua makhluk yang memiliki nyawa pasti akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang ketiga adalah gambar mengenai banjir. Banjir itu sama dengan bencana alam ya teman-teman. Jadi yang dapat terkena dampaknya itu hanya wilayah tertentu dan terjadi pada waktu tertentu, tidak semuanya terkena. Yang keempat juga sama saja, gambar tsunami, yaitu mengenai bencana alam. Nah, untuk selanjutnya yaitu kiamat kubro atau kiamat besar akan dijelaskan oleh Mbak Latifah Fahrunisa. Kiamat kubro atau besar. Bumi berguncang dengan guncangan yang dahsyat, diikuti dengan peristiwa kehancuran seluruh alam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 187, yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanmu. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat besar, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Selanjutnya adalah tanda-tanda kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat kubro apa saja sih teman-teman? Nah, tanda-tanda kiamat kubro itu ada dua, yaitu ada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Nah, yang pertama itu mengenai tanda-tanda kecil dari kiamat kubro. Yang pertama adalah hamba sahaya, wanita melahirkan tuannya. Maksudnya, budak wanita itu ketika terjadi tanda-tanda kiamat kecil itu berzina bersama tuannya sehingga melahirkan seorang anak. Yang kedua, adanya penggembala kambing hidup mewah di gedung yang megah. Yang ketiga, lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. Nah, yang keempat, banyak perjudian, minuman keras, dan perzinaan. Kelima, sulit mendapatkan orang yang menerima sunnah. 6. Waktu berjalan amat pendek. Ketujuh, banyaknya kaum wanita dibandingkan kaum laki-laki. Kedelapan, banyaknya pembunuhan dan bunuh diri. Kesembilan, muncul nabi palsu. Dan yang kesepuluh, gempa bumi. Untuk selanjutnya mengenai tanda-tanda kiamat kubro. Yang tadi kan tanda-tanda kecil ya teman-teman. Sekarang mengenai tanda-tanda besar terjadinya kiamat kubro. Yang pertama, matahari terbit dari barat. Nah, ketika terjadi kiamat kubro, maka matahari akan terbit dari arah barat. Nah, yang kedua, munculnya dabah atau binatang raksasa. Dabah itu di dalam Al-Quran digambarkan bahwa dabah itu dapat berbicara seperti manusia, dan dia itu tugasnya menandai mana yang orang beriman dan mana orang kafir. Nah, yang selanjutnya munculnya Dajjal. Kita pasti tidak asing ya teman-teman dengan kata Dajjal. Dajjal itu dicirikan dengan makhluk bermata satu yang tugasnya menyebarkan fitnah dan membuat kerusakan. Nah, setelah munculnya Dajjal 40 hari akan mengelilingi dunia. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Isa. Nah, itu ciri yang keempat, munculnya Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa muncul, diturunkan ke bumi, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal. Nah, ketika Nabi Isa telah membunuh Dajjal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Ya'juj dan Ma'juj. Tahukah teman-teman apa sih itu Ya'juj dan Ma'juj? Jadi Ya'juj dan Ma'juj yaitu kaum yang suka membuat kerusakan di muka bumi. Nah, kaum ini jumlahnya itu sangat besar sekali. Nah, setelah Allah menurunkan Ya'juj dan Ma'juj, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penyakit hidung kepada Ya'juj dan Ma'juj, sehingga pada saat itu Ya'juj dan Ma'juj musnah ya seketika, dan bangkainya itu tersebar di dunia. Nah, ketika bangkainya banyak sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan gunung sebesar unta dan memakan bangkainya. Setelah itu bumi menjadi bersih dan asri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan. Setelah bumi asri, nah barulah munculnya tanda-tanda kiamat. Nah, setelah bumi itu asri, Allah Subhanahu wa Ta'ala baru memunculkan hari kiamat. Peristiwa setelah hari akhir. Yang pertama, Yaumul Barzah atau alam kubur, yaitu hari penantian manusia di alam kubur barzah setelah mereka mati. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 99.
Yang kedua, Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan semua manusia yang telah meninggal dunia. Yang ketiga, Yaumul Hasyr, yaitu dikumpulkan di padang mahsyar tanpa seorang pun yang ditinggalkan menanti untuk diperhitungkan amal satu persatu. Yang keempat, Yaumul Hisab, yaitu diperiksa dan diperhitungkan setiap amal perbuatan satu persatu. Yang kelima, Yaumul Mizan, yaitu ditimbang amal perbuatannya. Yang keenam, Sirat, yaitu jembatan yang akan dilewati oleh manusia yang menentukan akan masuk neraka atau surga. Yang terakhir, Yaumul Jaza, yaitu manusia diberi balasan yang setimpal sesuai dengan amal perbuatannya. Surga dan neraka. Surga yang pertama Jannatul Firdaus, yang kedua Jannatul Aden, yang ketiga Jannatul Naim, yang keempat Jannatul Ma'wa, yang kelima Jannatul Darussalam, yang terakhir Jannatul Makamah. Neraka yang pertama neraka Hawiyah, yang kedua neraka Jahim, yang ketiga neraka Sakar, yang keempat neraka Laza, yang kelima neraka Mutamah, yang keenam neraka Sa'ir, dan yang terakhir neraka Jahanam. Nah, setelah teman-teman mengerti mengenai makna hari akhir, dalil-dalilnya, dan apa saja yang dapat kita ketahui dalam hari akhir, maka saya akan memperlihatkan kepada teman-teman sebuah cuplikan video mengenai hari kiamat. Setelah teman-teman melihat cuplikan video tadi, maka kita akan dapat mengambil hikmah dari hari akhir tersebut. Nah, jadi ada lima yang dapat kita ambil dari hari akhir tersebut. Yang pertama, tidak meniru pola hidup orang kafir. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan dan lebih giat dalam beramal saleh. Yang ketiga, selalu berusaha berbuat benar dan baik. Yang kelima, yang keempat, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Dan yang kelima, tidak kikir dalam memberi infak. Dan selanjutnya itu perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Ada lima. Yang pertama, senantiasa berusaha menjadi lebih baik. Sebagai seorang muslim, setelah kita melihat akan terjadinya hari kiamat di hari kelak, maka kita harus menjadi seorang yang lebih baik ketika hidup di dunia. Yang kedua, tidak berlebihan mencintai dunia. Yang ketiga, tidak merasa iri ketika orang lain mendapat kenikmatan. Yang keempat, memiliki sifat rendah hati, yaitu tidak sombong. Yang kelima, memiliki sikap optimis dan selalu berlapang dada, yaitu berlapang dada artinya sabar ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerimanya dengan sabar. Sekian penjelasan mengenai iman kepada hari akhir dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.